Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Devina Putra. Everest Rifki Nalendra. Kami dari 9F dan pada kali ini kami ingin mempresentasikan hasil karya ilmiah kami yang berjudul Pengaruh bermain Pengaruh game bermain game Oh iya. online tidak sesuai umur terhadap pola perilaku pelajar. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita ada daftar isi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan metode penelitian. Lalu pembahasan dan penutup berupa kesimpulan dan saran. Oke, berikutnya adalah pendahuluan. Latar belakang. Oke, sebelumnya mungkin kita udah tahu ya mengenai game. Game mungkin yang dulu kita kenal dengan istilah permainan tradisional, namun saat ini sudah berkembang jauh modern ya dengan istilah game online. Nah, game online ini karena ada perkembangan teknologi dan juga harus globalisasi dan game online ini tersebar di mana-mana melalui platform Google Play Store. Tidak hanya kalangan dewasa saja, tapi kalangan pelajar juga suka bermain game online. Namun yang kita ketahui generasi terpelajar ini adalah generasi penerus bangsa. Harusnya mereka memperbanyak waktu mereka untuk belajar, bukan untuk bermain game online. Cuman mungkin mereka mengasah bahwa bermain game online ini adalah sesuatu yang menyenangkan, ya sehingga menimbulkan beberapa dampak dan juga beberapa masalah. Maka dari itu kami akan menjelaskan rumusan masalah terkait topik karya ilmiah kami. Rumusan masalah dalam penelitian kami terdiri atas 4, yaitu yang pertama, mengapa pelajar suka bermain game. Kedua, berapa lama mereka bermain game. Tiga, apa game yang sering mereka mainkan, apakah sesuai umur atau tidak. Dan terakhir, apa dampaknya bagi mereka. Lalu tujuan. Tujuan dari penelitian kami adalah jelas kami ingin mengetahui alasan mereka bermain game, durasi, genre, konten apa yang ditampilkan, serta apa sih dampaknya dari mereka ini. Terlebih saat ini game online itu tidak hanya untuk umur mereka saja, tapi juga beberapa ada game online yang untuk orang dewasa. Jadi kami ingin mengetahui dampaknya apa kalau para pelajar ini memainkan game yang tidak sesuai umur mereka gitu. Serta konten yang ditampilkannya apa saja. Berikut ini adalah metode penelitian. Metode penelitian yang kami gunakan adalah metode survei dengan diagram batang dan lingkaran sebagai instrumen dan hasil survei kami. Berlanjut kita kepada pembahasan. Dan di sini kami akan membahas hasil dari survei kami dalam bentuk diagram. Diagram pertama. Diagram pertama dengan pernyataan, apakah pelajaran suka bermain game? Dan mendapati hasil bahwa 100% dari mereka menjawab iya. Lalu diagram berikutnya, mengenai genre apa yang sering dimainkan pelajar. Kami mendapati hasil bahwa mereka lebih suka bermain genre Battle Royale alias tembak-tembakan dan bertahan hidup dan open world. Berikut ini adalah mengenai durasi yang pelajar habiskan untuk bermain game. Sebanyak 36,4% responden menghabisi waktu 1 sampai 2 jam dan sisanya 27,3% di atas 4 jam, 9,1% di bawah 1 jam, dan 27,3% di 3 sampai 4 jam. Berikut ini adalah mengenai apakah pelajar suka bermain game 18 plus dan 50% menjawab iya dan 50% menjawab tidak. Oke, berikutnya adalah game apa yang sering dimainkan oleh para pelajar ini. Dan kami mendapati hasil bahwa di urutan pertama ternyata pelajar ini suka bermain game Mobile Legends dengan sebanyak 10 responden yang menjawabnya. Nah, jadi pelajar SMP ini ternyata suka untuk bermain Mobile Legends. Perlu diketahui bahwa Mobile Legends ini adalah game yang tergolong aman. Kenapa? Karena berdasarkan rating dari Google Play Store sendiri, game ini aman untuk umur 7 tahun ke atas. Dan rata-rata pelajar SMP udah nggak ada yang umur segitu kali ya, udah umurnya 7 tahun lebih gitu. Jadi game ini tentu sangat aman dan kami juga telah melakukan research bahwa game ini tidak menampilkan konten-konten yang brutal, pembunuhan dan beberapa hal lainnya. Urutan kedua ada Grand Theft Auto atau GTA. Dan Grand Theft Auto ini adalah game untuk 18 tahun ke atas alias game dewasa. Karena setelah kami teliti, game ini menampilkan konten-konten yang tidak sesuai bagi pelajar dan juga menampilkan konten-konten yang sangat brutal. Tapi mengapa game ini bisa laku di kalangan pelajar? Karena game ini itu seperti merepresentasikan dunia nyata kita dalam sebuah game. Jadi dalam game ini kita bisa mempunyai rumah, kita bisa mempunyai teman, mempunyai geng, mempunyai mobil, kita bisa keliling antar kota mengenai mobilnya gitu kan. Jadi mungkin itulah yang membuat kenapa game ini laku di kalangan pelajar. Dan game lain seperti Minecraft di sini 8 responden menjawabnya. Ini adalah game yang sangat aman sekali, bahkan anak kecil pun juga sepertinya boleh memainkan game ini karena game ini juga bisa melatih kreativitas ya, bisa melatih membangun-bangun. Kita kreatif di situ, kita dalam sebuah dunianya kita bisa membangun apa saja yang kita mau.
Game-game lain seperti Far Cry, Outlast, Red Dead Redemption, Rainbow Six itu adalah game tembak-tembakan dan juga untuk umur yang lebih dewasa. Apex Legends, CSGO, Valorant itu adalah game tembak-tembakan. Memang aman untuk umur pelajar, namun perlu dikendalikan atau dikondisikan permainannya. Bijaklah dalam mengonsumsi kontennya. Sama juga dengan PUBG dan Free Fire. Roblox ini sudah tentu aman. Lalu berikutnya adalah diagram survei mengenai konten apa sih yang sering ditampilkan dalam game-game yang mereka tadi sudah mainkan. Dan ternyata di sini kami mendapatkan hasil yang sangat mencengangkan. Kenapa? Karena di sini ternyata game yang mereka mainkan itu banyak menampilkan penggunaan senjata tajam, bom, dan pisau. Sebanyak 14 responden setuju akan hal itu. Dan juga menampilkan konten seperti pembunuhan dan juga pornografi. Justru pornografi ini adalah hal yang sangat berbahaya karena paparan langsungnya bisa membuat otak pelajar ini menjadi rusak. Padahal pelajar ini adalah generasi bangsa, harusnya otak mereka itu cerdas dan bijak gitu ya. Dan juga konten-konten lainnya seperti penggunaan rokok yang umum-umum, juga adegan mencuri, kata-kata kasar juga turut ditampilkan di game yang mereka mainkan. Intinya, para pelajar ini ketika melihat konten-konten seperti ini harus bijak dalam memilihnya gitu, harus bijak dalam mengonsumsinya, jangan sampai mereka terhasut oleh konten-konten yang ada ditampilkan dalam game-game yang mereka mainkan. Meskipun ada beberapa game yang aman, tapi game yang mereka mainkan belum tentu sepenuhnya aman ya. Lalu berikutnya adalah diagram survei mengenai apakah bermain game mengganggu pola perilaku mereka. Dan ternyata jawabannya lumayan ya unik di sini. 57,1% menjawab iya, alias kebanyakan dari mereka yang menjawab bahwa terjadi perubahan pola perilaku seperti rasa malas yang berlebih, malas belajar ya, malas bersosialisasi, jadi malas bergerak. Namun 42,9% lainnya mungkin merasa tidak. Ya, mungkin karena mereka memang bermain game hanya untuk hiburan dan tidak waktu yang berlebih. Mengenai berapa lama waktu yang mereka habiskan untuk belajar di rumah atau tempat les. Nah, di sini kami mendapati hasil yang lumayan bagus karena 33,3% lainnya itu untuk 1-2 jam. Ini waktu yang bisa dibilang lumayan cukup lah untuk mereka. Lalu 23,8%-nya sayangnya mereka tidak mempunyai waktu belajar sama sekali, alias mereka lebih memilih untuk main game, ya tidak ada belajar lagi di rumah, nge-recall memori kembali. Ini sangat berbahaya sekali. Kenapa? Karena harusnya mereka itu ya menambah wawasan mereka lagi di rumah gitu. Lalu 28,6% lainnya untuk waktu 1 jam, bagus. Dan paling bagusnya 14,3%-nya di atas 2 jam, meskipun bisa dibilang sedikit. Terakhir, ya diagram survei mengenai apakah bermain game ini mengganggu kegiatan mereka dalam bersekolah. Dan ternyata hasilnya sangat-sangat mencengangkan. Karena ternyata setelah diteliti ya, hasilnya di sini bisa dilihat bahwa ternyata mereka mengalami peristiwa nilai anjlok akibat bermain game. Karena mereka sering bermain game dan waktu belajar yang kurang, maka mereka mengalami nilai yang anjlok. Juga tadi dijelaskan ya bahwa mereka mengalami perubahan pola perilaku yang dimana rasa malas yang berlebih. Sehingga pun rasa malas yang berlebih ya, malas belajar, malas mengerjakan tugas, malas pergi ke sekolah, maka akan menurunkan prestasi mereka. Ini sangat berbahaya sekali dampak-dampaknya ya. Mungkin dampak-dampak yang lain juga ada kurang bergaul dan bersosialisasi. Mungkin ini masih bisa dipatahkan karena toh juga dalam game kita masih bisa bermain secara multiplayer atau multi pemain. Jadi komunikasi masih bisa tersambung di situ. Sulit konsentrasi ya jika kita memainkan game terus gitu ya. Namun mungkin ada beberapa dari mereka yang tidak merasa bahwa bermain game ini tidak mengganggu. Mungkin hanya 1-2 saja mungkin dampaknya, tapi sisanya mungkin tidak terlalu mengganggu kali ya. Dan sampailah kita pada kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan dari penelitian kami ini apa sih? Jelas, bermain game adalah aktivitas yang disukai oleh para pelajar. Beberapa dari mereka menganggap bahwa game ini adalah aktivitas yang sangat menghibur gitu ya. Namun tidak sedikit dari mereka yang memainkan game yang tidak sesuai umur mereka atau game-game dewasa. Tentu game dewasa ini menampilkan konten-konten yang tidak baik bagi mereka. Paparannya juga lumayan bikin mereka candu untuk memainkan game ini kembali. Dan hasil mereka mengalami perubahan pola perilaku ya, seperti perasaan malas yang berlebih. Ketika perasaan malas yang berlebih tentu ya, ini sangat tidak bagus bagi generasi penerus bangsa. Namun beberapa dari mereka juga telah menyiapkan waktu belajar yang baik, rata-rata 1-2 jam. Ini waktu yang sangat bagus ya untuk belajar kembali di rumah, untuk mengingat kembali materi-materi yang mungkin kita lupa untuk diajarkan di sekolah. Ya, tapi kembali ke tadi, ada beberapa dari mereka yang tidak menyiapkan waktu belajar sama sekali. Alhasil ya mereka lebih memilih untuk main game. Main game seterusnya non-stop dan akhirnya berdampak pada sekolah mereka, yaitu nilai mereka yang anjlok. Mengapa nilai mereka yang anjlok? Karena mereka merasa bahwa belajar itu tidak terlalu perlu. Ya, rasa malas yang berlebih, malas mengerjakan tugas, malas belajar, malas bersekolah tentu akan membuat prestasi mereka menurun. Ya, maka dari itu kami memberikan saran kepada semuanya. Saran yang kami berikan berdasarkan hasil penelitian kami adalah pelajar harus bisa ya manajemen waktu atau membagi waktu lah antara bermain game dengan belajar. Main game sesuai umurnya mengingat konten yang ditampilkan tadi sangat tidak baik.
Selanjutnya peneliti berikutnya dapat meneliti jenis game dan lainnya dan bisa menambah pernyataan dan target yang sangat luas. Oke, sekian presentasi Dan dari dari kami. presentasi kami, Ya, semoga dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.